sebelum kita belajar uji hipotesa, kita perlu mengingat kembali pelajaran-pelajaran dasar tentang statistik dan peluang. Dalam statistik, hal-hal dasar yang kita pelajari itu adalah nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang sering muncul atau modus. Lalu juga ada peluang. Jadi ini harus diingat lagi pelajarannya. Baru kita bisa belajar G hipotesa. Kalau nilai rata-rata itu, kalau kita punya data X1, X2, X3, sampai dengan XN, maka rata-rata itu adalah penjumlahan semua data tersebut dibagi banyak data N. Sedangkan median itu adalah posisi, kalau median itu adalah nilai tengah. Untuk mendapatkan nilai median, maka kita harus bisa dulu mencari posisi nilai tengah. Ini penting. Jadi median itu harus dirapikan dulu datanya, baru dicari posisinya. Apa maksud dirapikan? Diurut. Kalau datanya acak, tidak dari kecil ke besar, atau tidak dari yang besar ke yang kecil, tapi berserakan, maka langkah pertama kalian adalah menyusunnya. Nah, setelah itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, misalkan kita punya data 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai rata-ratanya kita jumlahkan. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Kita bagi banyak data, datanya ada 6. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 36 dibagi 6. Maka rata-ratanya adalah 6. Ini data tunggal. Nah, lalu ada nilai tengah. Nilai tengahnya gimana? Kalian harus cari dulu posisi nilai tengahnya. Ini saya gunakan simbol PM, posisi median. Posisi median itu adalah banyak data ditambah satu dibagi dua. Banyak data kita ada 6. Tambah satu 7 dibagi 2 3,5. Nah, di mana posisi 3,5 di data tadi? Kalau kita susun dia, ini sudah runut ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar. 4, 5, 6, 7, 8. Maka 4 itu data ke satu, 5 itu data kedua, dan seterusnya. Maka nilai tengahnya adalah di antara data 3 dan 4. Di antara 6 dan 6, ya nilai tengahnya 6. Nilai modusnya juga 6. Nah, ini datanya eh, punya nilai median, punya nilai rata-rata, sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus, sama-sama 6.
Ini namanya data terdistribusi normal. Kalau kurva sebarannya dia seperti lonceng nantinya. Seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini adalah nilai tengahnya. Di tengah-tengah ini juga nilai rata-ratanya. Di tengah-tengah ini juga nilai modusnya. Jadi di tengah-tengah itulah terjadi median, mean, median, dan modus. Nah, kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, datanya 47,694. Kalau rata-ratanya itu kita jumlahkan 47,694 kita bagi 5. Bagi 5. Bentar. Oke. Maka dapat nilai rata-ratanya 6. Lalu modusnya berapa ini? Kalau 47,694 modusnya berapa ya? 4, Pak. 4. Kalau nilai tengahnya 6, Pak. berapa? 6, Pak. Ini saya ini berapa nilai tengahnya? 9, Pak. 6. Oh, Berapa nih? 7, Pak. Ada yang 9, ada yang 7, 6, Pak. ada yang 6. Kembali nilai tengah itu kalian harus susun dulu dia. Ingat tadi yang Bapak ceritakan. Kalian pertama kali harus susun dulu menjadi 4, 4, 6, 7, 9. Baru setelah kalian susun, maka baru cari posisinya. Posisinya apa? N tambah 1 dibagi 2. Posisi nilai tengahnya adalah N tambah 1 bagi 2. N kita adalah banyak data. 5 tambah 1 dibagi 2 adalah 3. Maka posisinya adalah data ketiga. Data ketiga apa? 6. 6, Pak. Tadi 6, yang Pak. jawab 9 itu posisinya sudah benar. Tapi kesalahannya belum disusun. Oke. Nah, sampai di sana ada pertanyaan? Boleh lanjut? Lanjut, Boleh, Pak. Pak. Baik. Boleh, Pak. Lalu setelah itu ada peluang. Peluang itu adalah banyaknya kejadian dalam ada peluang empiris ya. Yang pertama nih, peluang empiris. Banyaknya kejadian dalam percobaan. Lalu ada peluang teoritis. Peluang suatu kejadian dari dalam himpunan semestanya. Nah,
Ada dua jenis peluang. Yang mana yang empirik, yang mana yang teoritis? Contoh, dadu. Dadu itu biasanya terdiri dari angka dan gambar. Nah, peluang teoritis munculnya angka itu setengah. Karena semestanya itu adalah ada dua, angka atau gambar. Jadi semestanya kemungkinannya dua. Nah, peluang munculnya angka adalah 1/2. Kalau peluang munculnya gambar juga 1/2. Itu peluang teoritis. Nah, tapi ada peluang empiris namanya. Peluang empiris seperti ini. Uang dilempar 10 kali, muncul angka 7 kali. Maka peluang empiriknya, peluang percobaannya menjadi 7/10 untuk angka. Sedangkan untuk gambar adalah 3/10. Itu adalah peluang empirik. Yang di atas peluang teoritis. Ada pertanyaan? Kalau ada, sampaikan. Kalau enggak, sampaikan juga. Boleh lanjut? Ada, Pak. Lanjut? Atau ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Untuk peluang gambar yang 3/10 dapatnya dari mana Pak? Dia kan dilempar 10 kali, munculnya angka kan 7 kali. Oh, pertanyaan bagus. Maka tiga sisanya adalah gambar kan? Karena dilemparnya 10 kali. Angka munculnya 7 kali. Sisanya berapa kali lagi? Tiga Tiga, Pak. Tiga. Pak. Tiga munculnya gambar. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Baik Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Baik. Nah, sekarang dadu. Dadu itu biasanya 6 sisinya. Ada sisi satu, dua, Cukup Pak. tiga, empat, lima, enam. Nah, untuk peluang teoritis munculnya sisi satu atau angka satu itu kan 1/6. Karena semestanya ada 6 kemungkinannya. Peluang untuk munculnya 2 juga 1/6. Peluang teoritis untuk 6 juga 1/6. 4 juga 1/6 sama. Itu namanya peluang teoritis. Secara teori peluangnya 1/6. Tapi ketika dicobakan, ini contoh nih, dadu dilempar 10 kali. Muncul angka 3 sebanyak 4 kali. Berapa peluang empirik angka 3? 4/10 atau 0,4. Kalau mau dibikin desimalnya 0,4. Ada pertanyaan? Boleh lanjut? Boleh Pak. Lanjut, Oke. Pak. Berarti ada peluang teoritis dan ada peluang empirik. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, kalau kita ini jumlahkan peluang angka dan peluang gambar itu kalau kita jumlahkan itu setengah tambah setengah. Kalau kita jumlahkan semua peluang semestanya menjadi satu. Begitu juga peluang semesta dari dadu tadi untuk peluang teoritisnya. Kalau kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Itu jadi 6/6 sama dengan satu. Jadi peluang paling besar itu adalah satu.
Dia kalau suatu kejadian peluangnya satu, maka dia pasti terjadi. Kalau peluang suatu kejadian adalah nol, paling kecil ya, maka artinya dia pasti tidak terjadi. Adakah peluang dua? Tidak ada. Peluang lebih besar dari satu? Tidak ada. Adakah peluang nilainya minus 0,3? Tidak ada. Karena tidak ada peluang di bawah angka nol. Peluang terkecil itulah nol. Nah, dari dua kejadian ini, manakah peluangnya yang satu dari A dan B ini? Kita semua pasti meninggal. Besok kita pasti makan. Dari dua kejadian ini, manakah peluangnya adalah satu? Yang A, Yang Pak. pasti meninggal, Pak. Iya, yang A. Itu pasti. Nah, baik. Itu terkait peluang. Nah, kalau berikut, nah, ini ada buku nanti bisa kalian baca. Pertama tadi untuk data tunggal sudah kita contohkan bagaimana mencari rata-rata, median, dan nilai tengah dan juga modus. Nah, ini contoh berat badan kakak-kakak kelas kalian tahun 2015. Ada waktu itu 52 orang, ini berat badannya. Rata-ratanya dijumlahkan semua datanya dibagi 52 banyak data. Jadi pada tahun 2015 rata-rata berat badan mahasiswa Mercu itu 52,08. Nanti kalian tugasnya nanti kalian adalah mengukur berat badan dan tinggi badan, dicari rata-ratanya. Lalu dicari juga mediannya. Mediannya kalau di sini 26,5 lokasinya. Lalu setelah itu modusnya. Nah, modus yang paling banyak muncul dulu adalah 50 gram. Nanti kalian juga bikin hal yang sama, lalu dilaporkan sebagai tugas. Nah, lalu bagaimana cara mengubah data tunggal tadi menjadi data berkelompok? Untuk mengubah data tunggal menjadi data berkelompok, salah satunya adalah dengan cara menggunakan aturan Sturges. Dalam aturan Sturges, kita perlu untuk menghitung jumlah kelas dan dengan cara mengetahui banyaknya data dan jangkauan data. Bagaimana, apa maksudnya membuat data berkelompok ya? Nah, maksudnya itu data yang tadi seperti ini kita ubah menjadi berkelompok seperti ini. Nah, langkah-langkahnya dengan menggunakan persamaan Sturges. Pertama, data tadi kita hitung frekuensinya. 38 ada satu kali, 41 ada satu kali, 54 ada empat kali, 69 ada dua kali, ditulis seperti ini nanti. Begitu juga dengan tugas kalian dibikin seperti ini.
Setelah itu kalian hitung banyak kelas. Bagaimana cara menghitung banyak kelas? Caranya dengan menggunakan persamaan ini 1 tambah 3,3 kali log N. Ya, ingat kalian harus selesaikan dulu yang ini. Jangan ditambahkan 1 tambah 3,3 itu salah. Tapi selesaikan dulu yang ini nih. 3,3 dikali log N. Karena datanya tadi adalah 52, maka 3,3 kali log 52. Nah, berapa 3,3 kali log 52? Coba cari di handphone kalian. 3,3 kali log eh log 52 di handphone kalian cari. Log ah, 52 log ketemunya 1,71. Ketemu nggak di handphone kalian? 1,71. Ada ketemu? Ada, Pak. Oke, makasih. 1 tambah 3,3 dikali 1,71. Nah, gitu. Nah, ini 3,3 kali 1,71 itu sama dengan 5,7. Sehingga dijumlahkan menjadi 6,7. Kalau dibulatkan, maka banyak kelasnya adalah 7. Setelah itu, setelah kita ketahui banyak kelas, langkah berikutnya kalian adalah menghitung interval. Bagaimana cara menghitung interval? Cara menghitung interval adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan itu apa? Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi berat badan terbesar itu adalah 69. Dikurang berat badan yang paling kecil adalah 38. Dibagi 7. Dapatlah 4,428. Kalau kita bulatkan ke bawah menjadi 4. Kita bulatkan ke bawah. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita bikin kelompoknya. Kita bikin tabel seperti ini. Mulai dari data yang paling kecil, 38, karena intervalnya 4 tadi, 38, 39, 40, 41, sampai 41. Berikutnya 42, intervalnya 4, 42, 43, 44, 45. Dan seterusnya sampai dengan data terbesar yaitu 69 tadi. Nah, kenapa jumlah kelasnya jadi 8, Pak? Padahal tadi kita hitung K-nya 7. Ini memang terjadi karena kita intervalnya kita kecilkan. Tadi intervalnya 4,4 kita bulatkan menjadi 4 saja. Makanya K-nya menjadi 8. Ini diperbolehkan dalam merancang data berkelompok. Nah, setelah itu kita isi kolom frekuensinya. Dari 38 sampai 41 ada berapa yang berat badannya segitu? 38 sampai 41 ada 2 orang. Nah, kita isi menjadi 2. Dari 42 menjadi 45 ada berapa? Ada 3. Kita isi juga. Dan seterusnya. Dapatlah kita tabel ini. Sudah bisa kita mengelompokkan data tunggal. Ada pertanyaan sampai di sana? Boleh lanjut? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik. Setelah kita berhasil membuat tabel tadi, maka kita bisa mencari nilai rata-rata. Pertama, kita bikin nilai tengahnya setiap kelas. 38 sampai 41. 38, 39,
40, 41. Nilai tengahnya mana di sini nih? Sebesar 39,5. Nah, tulis di sini. Tulis nilai tengah untuk semuanya. Setelah itu kita kalikan banyaknya data dikali nilai tengah. Kalikan frekuensi dikali nilai tengah. Ini dia. Ini hasilnya. Nah, dapatlah kalau di total 2.714 dengan banyak data 52. Maka rata-ratanya adalah 2.714 dibagi 52. Itu rata-rata. Kalau tadi ketika datanya data tunggal, berapa ya rata-ratanya tadi ya? 52,08. Ini tadi. Tapi ketika sudah kita kelompokkan, rata-ratanya menjadi 52,16. Jadi dia tidak sama, mendekati. Dia mendekati. Setelah kita tahu nilai rata-rata, setelah itu kita cari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, langkah pertama harus tahu posisinya dulu. Posisi median atau posisi nilai tengah. Bagaimana persamaan untuk, oh sorry, bukan, oh ini, posisi betul. Mencari posisi nilai tengah. Di mana posisinya? Posisinya N per 2. Tadi kalau data tunggal, posisi itu N tambah 1 dibagi 2. Kalau sekarang posisinya cukup N per 2. Nah, median adalah L1 tambah posisi nilai tengah dikurang C per FM dikali L2 dikurang L1. Apa itu Pak? L1, apa itu L2, apa itu C, apa itu FM? Tentu ini jadi pertanyaan kalian. Nah, L itu adalah batas tepi bawah kelas median. Coba gimana? Coba pertanyaannya. L1 adalah batas tepi bawah kelas median. L2 Coba gimana? adalah batas tepi atas kelas median. N adalah total frekuensi. Kelas total frekuensi, total banyak data ya. C adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM adalah frekuensi dari kelas Ya. median. Ah, Oke, L1. Nah, L1 kita lihat. Kita harus tahu apa tadi? Pertama, kita harus tahu L1. L1 itu tepi bawah, kali ini 38, tepi bawahnya 37,5. Kali ini 41, tepi atasnya 41,5. Kalau ini 42, tepi bawahnya kelas ini adalah 41,5. Tepi atasnya adalah 45,5. Jadi ini adalah L1, ini adalah L2. Kalau ini misalkan 54, tepi bawahnya adalah 53,5. Tepi atasnya adalah 57,5. Itu adalah L1 dan L2. Ada pertanyaan? Boleh lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Nah, setelah dapat tepi, apa lagi kita kalian harus tahu? C. C adalah frekuensi kumulatif eh sebelum kelas median. Nah,
Kelas median di mana ya? N, nah, posisi median itu sama dengan N dibagi 2 tadi katanya. Dengan banyak data 26 dibagi 2, 52 ya. 52 dibagi 2, 52 bagi 2 itu 26. Data yang ke-26 yang mana? Ini data yang ke-26. Coba kita lihat. Untuk mengetahui data yang ke-26, kita harus tambah lagi kolom di sini namanya kolom kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ini 2, di sini adalah 2 tambah 3. Ini 20, 15 tambah 3 tambah 2. Ini 31, 11 ditambah ini, dan seterusnya. Ini namanya frekuensi kumulatif. Sampai di sana ada pertanyaan? Boleh lanjut? Boleh, Pak. Nah, kelas median tadi posisinya di berapa? Median kita, posisi median kita. Banyak datanya berapa tadi? 52, 52. Sehingga posisi mediannya adalah 26. Ada yang ingin bertanya terkait posisi median? Boleh lanjut? Ada yang ingin bertanya terkait posisi nilai tengah? Apa boleh dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Data pertama dan data kedua ada di sini, di kelas 1. Data ketiga, 4, dan 5 ada di kelas 2. Ini kelas 1, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, sampai data 20 ada di sini. Data 21, 22, sampai 31 ada di sini. Pertanyaan Bapak, data ke-26 ada di kelas 1, 2, 3, atau yang mana? Data yang ke-26. Kelas 4, Pak. Kelas 4 ya. Nah, inilah kelas median kita. Setelah kita tahu kelas median, saya ulangi lagi, inilah kelas median kita di mana tepi bawahnya adalah 49,5, tepi atasnya adalah 53,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kalau kelas median kita adalah 4, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 20. Lalu setelah itu frekuensi median. Berapa frekuensi kelas median kita ya? Frekuensi kelas median berapa? Lihat, lihat tabel frekuensi ini, kolom frekuensi ini. Berapakah frekuensi kelas median? 11, Pak. 11, makasih. Nah, karena kita sudah tahu, tinggal kita masukkan nilai-nilainya tadi. L1 sudah tahu, L2 sudah tahu, kita masukkan ke persamaan. Sehingga dapatlah kelas nilai median kita adalah 51,68. Berbeda dengan nilai median ketika data tunggal tadi. Rata-rata data kelompok sudah, median data kelompok sudah. Berikutnya adalah modus dari data berkelompok. Bagaimana cara mencari modus dari data berkelompok? Nah, selain ada L,
kita juga perlu tahu namanya D. D ada dua buah D-nya, D1 dan D2. D1 adalah perbedaan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah perbedaan frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, kalau L1 dan L2 kalian sudah tahu. Nah, kalau D1 adalah perbedaan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 perbedaan frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita bisa selesaikan, kita cari modusnya. Kelas modus. Kita lihat pertama tetapkan dulu kelas modusnya. Dari 8 kelas ini, kelas mana yang paling sering muncul? Kelas satu kah? Kelas 2 kah? Yang frekuensinya paling besar yang mana? Cek. Kelas 3, Pak. Kelas 3. Inilah yang namanya kelas modus. Nah, berapa tepi bawah kelas modus kita? 45,5. Berapa tepi atas kelas modus kita? 49,5. Berapa perbedaan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya? 15 dikurang 3, 12. Berapa perbedaan kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya? 15 kurang 11, 4. Jadi sudah tahu kita L1, L2, D1, D2-nya. Kalau D1 itu 15 kurang 3. Kalau D2 15 dikurang 11. Ada pertanyaan? Boleh lanjut? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Baik. Nah, kalau sudah tahu L1, L2 semuanya tinggal dimasukkan ke persamaan, dapatlah kita nilai modus dari data kita tadi, 48,5. Itulah cara mencari modus dari data berkelompok. Nah, bis. Setelah itu adalah nilai sebaran. Ada kalanya nilai mean, median, dan modus tidak dapat menggambarkan situasi real dari sebuah data atau keadaan. Ini contohnya. Kalau kita lihat perusahaan A dan perusahaan B ini, mean, median, dan modusnya sama. Gaji gaji karyawannya rata-ratanya 30.000, nilai tengahnya 30.000, tidak ada yang lebih banyak, semuanya sama banyak. Wah, berarti kalau kita lihat profilnya perusahaan A dan B ini sama. Tapi setelah kita melihat ke dalam, inilah bentuk gajinya. Perusahaan A itu 5.000, 15.000, 25.000, 35.000 sampai 55.000. Sedangkan perusahaan B gaji karyawannya 6 orang, 5.000, 5.000, 5.000 dan 3 orang 55.000. Ternyata nggak sama isi dalamnya. Walaupun rata-rata modusnya rata-rata dan mediannya sama. Tapi ternyata setelah dilihat ke dalam tidak sama profil gaji karyawannya. Oleh karena itu kita perlu belajar yang namanya sebaran. Ada jangkauan, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, kuartil itu sama ketiga-tiganya ini cara mencarinya sama dengan cara mencari nilai tengah. Kita harus mengurutkannya dulu. Kalau kuartil itu adalah persamaannya itu ya K N tambah 1 bagi 4. K itulah kuartil keberapa, N banyak data, tambah 1 dibagi 4. Ini mencari posisi kuartil. Kalau desil itu data dibagi 10. Kalau kuartil data dibagi 4. Nah, sama.
kita harus cari dulu posisinya. Kalau persentil dibagi 100, kita harus tahu dulu posisinya sama kayak median. Sebelum kita ketahui eh, nilainya, kita harus tahu dulu posisinya. Sama kayak mencari median atau nilai tengah. Persamaannya gimana? Kalau kuartil mencari posisinya, kuartil keberapa ya? Dikali N tambah 1. Bagi 4. Kalau kuartilnya kuartil ketiga, maka K-nya diganti 3. Kalau kuartilnya kuartil 2, maka K-nya diganti 2. Nah, N-nya adalah banyak data. Desil juga begitu, dibagi 10. Kalau desil ke 9, D-nya diganti 9, N itu banyak data. Kalau eh, persentil, P-nya bisa diganti dari 1 sampai 100. Ada pertanyaan sampai di sana? Cukup? Cukup, Pak. Boleh dilanjut? Boleh, Pak. Baik. Boleh, Pak. Nah, data itu ada yang populasi, ada yang sampel. Kalian nanti kalau penelitian data kalian populasi atau sampel. Kalau populasi itu semua data yang ada di ruang itu diambil. Kalau sampel dia hanya diambil sebagiannya saja. Nah, kedua jenis data ini ada yang tunggal dan berkelompok. Nah, ini harus kalian perhatikan nanti ketika kalian melakukan penelitian. Jika data itu populasi dan tunggal, maka varian varian itu ini persamaannya. Varian adalah data ke I dikurang rata-rata dikuadratkan. Nanti dijumlahkan. Data kedua dikurang rata-rata dikuadratkan. Ditambah. Jadi data pertama dikurang rata-rata dikuadratkan. Ditambah. Data kedua dikurang rata-rata dikuadratkan. Ditambah. Data ketiga dikurang rata-rata dikuadratkan. Misalnya kita punya 3 data. Maka pembaginya adalah 3. Ini adalah variannya. Lalu ada standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi itu kalau untuk data tunggal, nah berbeda. Untuk data tunggal dia dibagi N dikurang 1 di bawahnya tadi. Kalau tadi cukup N saja. Nah, kalau standar deviasi, kalau kita sudah cari varian tadi, sudah cari varian, maka standar deviasi itu adalah akar dari varian. Varian tadi adalah ini, maka standar deviasi adalah akar dari varian. Ini untuk yang data populasi ya. Wah ya, ini untuk yang sampel. Kalau populasi tadi dibagi N saja, kalau yang sampel tadi dibagi N kurang 1. Ini contoh soalnya, ini adalah eh, berat badan kakak kelas kalian kelas 2B tahun 2015, dari 10 tahun yang lalu. Ini berat badannya dicari rank kuartil 2 desil 5 dan persentil 10, varian dan standar deviasinya. Nanti kalian juga hitung varian dan standar deviasi tinggi badan dan berat badan kalian. Nanti bisa dilihat langkah-langkahnya di buku saya ini. Nah, untuk data berkelompok, ada lagi cara ngitung kuartilnya.
cara mencari posisi kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, ini nanti bisa kalian baca di buku ya. Nanti bisa ditanyakan ke saya terkait dengan cara mencari posisi kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Nah, setelah eh, varian standar deviasi, terakhir untuk nilai sebaran itu ada squeeness. Kalau data itu tersebarnya seperti ini, miring ke kanan dia, itu negatif squeeness namanya. Kalau sama sama dia seperti lonceng seperti ini, dia normal. Kalau dia miring ke kiri seperti ini, namanya positif squeeness. Jadi kemiringan. Kalau banyak datanya di kanan, itu negatif. Kalau banyak datanya di kiri, namanya positif. Nah, koefisien kemiringan itu adalah 3 kali nilai rata-rata dikurang banyaknya data dibagi standar deviasi. Itu koefisien squeeness. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Nanti bukunya saya bagikan. Kalian hitung, kalian ukur berat badan dan tinggi badan kalian. Kalian olah data tunggalnya, lalu kalian olah data berkelompoknya untuk mendapatkan rata-rata, median, modus, desil, persentil, dan kuartil, standar deviasi, dan variannya. Standar deviasi, varian, dan squeeness-nya. Apa ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup, Prof. Baik. Ini tidak lama dikerjakan ya. Jadi habis ini langsung kalian koordinasi mengumpulkan berat badan dan tinggi badan kalian, kerjakan masing-masing. Boleh kerja bersama-sama, tapi setiap individu mengerjakannya secara manual. Demikian Oke, saja. Terima kasih banyak. Kita tutup perkuliahan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.